Hai keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Hari ini tanaman saya berusia 1 bulan, pas 1 bulan. Mungkin kalian menganggapnya bahwa kok sepertinya nggak ada pertumbuhan yang secara signifikan terlihat, tunasnya pun kurang subur. Dan jika kalian sudah mencobanya, nah ini akan saya jelaskan mengapa dalam waktu 1 bulan tunasnya belum bermunculan banyak. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya akar itu berfungsi seperti bapak mencari sumber makanan bersamaan dengan batang sebagai pendistribusinya, kemudian daun sebagai ibu yang mana memasak atau mengolah unsur hara yang diserap oleh akar. Oleh sebab itu, media tanam saya ini adalah media tanam khusus fase vegetatif, yang mana saya mengutamakan menyuburkan akarnya terlebih dahulu, kemudian batangnya agar batangnya sehat, dan kemudian baru bisa memunculkan tunas-tunas yang memungkinkan untuk membawa bakal bunga dan buah. Dan pada saat waktu yang tepat nanti, jika kita memberikan pupuk karena kondisi akar sudah sehat, maka lebih cepat diserap dan lebih cepat tepat guna ataupun tepat sasaran. Misalkan kita memberikan pupuk untuk daun seperti halnya nitrogen NPK 16 16 16, maka reaksinya akan lebih cepat jika kondisi akarnya sehat. Nah, jika kalian ingin buktinya, maka akan saya buktikan. Saya akan korbankan satu tanaman ini akan saya cabut. Nah, jika yang tadi ini yang tadi itu ada tunasnya sudah cukup banyak ya. Nah, sekarang yang ini hampir tidak ada tunas yang terlihat nih, hanya kecil-kecil seperti ini. Dan kita akan bongkar hasilnya seperti apa. Kalian juga melihat video saya sebelumnya kemarin bahwasanya ini banyak yang putus. Lihat, akarnya putih dan sangat banyak. Ini banyak yang putus nih. Banyak yang putus dan sangat sehat akarnya. Lihat akar-akar barunya. Nah, setelah ini sehat, maka jika kita pada waktu yang tepat nanti kita memberikan pupuk yang sesuai dengan keinginan, misalkan kita ingin menumbuhkan bunga atau bakal buah, maka kita memberikan pupuk fase generatif, maka akan lebih tepat guna. Oleh sebab itu, jika kita menanam, maka utamakan akarnya dulu disehatkan, baru berikutnya memberikan pupuk apapun lebih mudah. Ada lagi yang ingin saya tunjukkan kepada kalian, dan boleh kalian bisa lihat di sini. Nah, ini diserang oleh ulat dan belalang. Banyak tunas-tunas baru, bahkan buah itu terserang oleh belalang. Nah, seperti ini. Banyak tunas-tunas baru yang daunnya seperti ini dimakan belalang ini. Itu diakibatkan karena di daerah kebun Pondok Paman Petani, masyarakatnya sedang menanam padi. Maka mereka akan menanggulangi gulma dengan herbisida, sehingga makanan-makanan bagi belalang yang seharusnya terbagi kemana-mana rata-rata tersemprot dengan herbisida. Jadi dia melakukan migrasi untuk mencari makanan.
sehingga belalang dan ulat tersebut bermigrasi ke kebun saya yang hijau ini. Mungkin kalian pernah melihat, mendengar, bahkan mungkin pernah mencoba cara menanggulangi gulma atau rumput-rumput liar dengan cara organik, yakni dengan cara penggunaan garam atau garam krosok yang dilarutkan ke dalam air, kemudian dicampurkan dengan cuka dan sabun pencuci piring sebagai bahan perekatnya. Lalu kemudian larutan garam tersebut kalian aplikasikan atau kalian semprotkan pada rumput-rumput liar yang berada di kebun kalian atau di sekitaran tanaman yang kalian budidayakan. Setelah beberapa waktu pasca pengaplikasian, maka rumput tersebut pun mulai layu dan kemudian mati. Dan di waktu yang bersamaan pula, belalang dan kupu-kupu yang seharusnya makan dan berkembang biak di sana kemudian pindah ke tanaman yang sedang kalian budidayakan. Maka belalang dan kupu-kupu yang kemudian bertelur dan menjadi ulat tersebut adalah hama bagi tanaman yang sedang kalian budidayakan. Jikalau memang penggunaan larutan garam tersebut untuk menanggulangi rumput-rumput liar adalah dikategorikan sebagai cara organik, lalu mengapa dampaknya sama persis dengan masalah yang saat ini sedang saya hadapi, di mana kebun tambu lampot saya berada di daerah sekitarnya sedang musim tanam padi. Petaninya menanggulangi gulma dengan herbisida kimia, sehingga belalang dan kupu-kupu yang seharusnya makan dan berkembang biak di sana pindah ke tanaman yang sedang saya budidayakan. Alhasil 30% tunas-tunas baru dari tanaman saya rusak. Jikalau memang benar bahwa penggunaan larutan garam tersebut adalah cara ataupun termasuk dalam sistem organik, lalu mengapa dampaknya sama persis dengan penggunaan atau penanggulangan secara kimia? Sekali lagi, jika memang benar bahwa penggunaan larutan garam tersebut adalah cara atau bagian dari sistem pertanian organik, seharusnya dampak yang ditimbulkan organik juga dong. Perlu sama-sama kita ketahui bahwasanya sistem pertanian organik itu mengedepankan menumbuhkan ekosistem, bukan malah merusak ekosistem. Organik adalah sesuatu yang baik. Siapa sih yang tidak suka dengan sesuatu yang baik? Namun sesuatu hal yang baik, jika dalam penerapan dan pengaplikasiannya tidak tepat, bahkan salah, maka malah hanya menimbulkan satu masalah. Berbicara tentang organik, kita harus lebih dulu tahu apa itu organik, why, mengapa harus organik, when dan where, kapan dan di mana waktu yang tepat untuk melaksanakan satu sistem pertanian organik tersebut. Jika ada orang yang mengkampanyekan tentang satu sistem pertanian organik, namun ia tidak mampu untuk menyampaikan atau menjabarkan apa yang baru saja tadi saya sebutkan, baik dalam bentuk gagasan maupun pembuktiannya, maka fix bahwa orang tersebut hanya menggunakan organik hanya sebagai alat untuk meraup keuntungan materialis saja. Perlu kalian ketahui bahwasanya organik dan kesusahan orang adalah dua hal yang sama-sama seksi untuk dieksploitasi. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang apa dan bagaimana satu sistem pertanian organik tersebut, main-mainlah ke kebun pondok Paman Petani. Saya akan jelaskan dalam 12 kali pertemuan
agar kalian benar-benar bisa untuk menerapkan satu sistem pertanian organik tersebut. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.